Dalam acara perpisahannya bersama ASN, Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan didemo warga. Di tengah acara, Anies keluar balai kota menemui pendemo dan menjawab beragam tuntutan warga. Anda tidak lagi demokratis. Anda tidak memberikan kepada seseorang. Bayangkan coba kalau ada orang datang kepada Anda, saya beri selembar kertas, tanda tangani. Bukan. Betapa Anda menginginkan demokrasi, tapi Anda melawan prinsip-prinsip dasar demokrasi. Kapan Bapak akan mempelajari itu dan kemudian memutuskan untuk menandatangani itu sebagai pejabat publik yang bertanggung jawab terhadap warganya? Ketika seorang gubernur menandatangani sesuatu, itu bukan cuma dibaca 5 menit, 10 menit. Itu dipelajari, ada prosesnya, sehingga bisa dipertanggungjawabkan. Saya nggak bilang Bapak menandatangani itu sebagai seorang pribadi, Pak. Tapi di situ jelas disebutkan bahwa persetujuan atau dorongan atau desakan yang Bapak lakukan itu dilakukan atas tanggung jawab Bapak terhadap warga DKI Jakarta. Bahwa kemudian ada orang katakan bahwa Anies Baswedan itu jago mengelola kata, bukan jago mengelola kota. Mungkin itu bukan bermaksud bully, karena memang kerja nyatanya belum kelihatan sampai sekarang. Kita sering menganggap kata-kata tidak penting. Loh, kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Ini tata kata, bukan tata negara. Ya, akibatnya kacau kayak gitu. Yang lebih lucu permainan kata-katanya, penggusuran menjadi apa? Penggeseran. Pening aku di. Kalau kata-kata tidak penting, tidak ada kitab suci. Pidato ini juga isinya kata-kata. Semua pesan-pesan isinya kata-kata. Saya memiliki hak untuk menilai dan memutuskan. Anda tidak boleh memaksakan, sebagaimana saya juga tidak boleh memaksakan. Jangan, teman-teman. Ini, teman-teman, coba Anda lihat di sini. Lihat nih, siapa yang memegang prinsip demokrasi dan siapa yang tidak memegang prinsip demokrasi. Baik, Anda jangan kemudian menjadi pihak-pihak yang biasa memaksakan. Anda menginginkan Bapak moderator, bentar. Anda kalau pegang mikrofon moderator, kalau tidak pegang, saya moderator. Bapak bagaimana dapat mengatakan bahwa ini adalah satu tindakan pemaksaan, sedangkan perjuangan penolakan Pergub ini sudah dilakukan berbulan-bulan yang lalu. Apakah tidak cukup waktu berbulan-bulan yang lalu untuk mempelajari bahwa Pergub itu adalah aturan yang menindas? Jakarta telah mengambil keputusan yang fatal. Dia tipe motivator yang bisa sukses dengan jadi pembicara. Susunan kata-katanya bagus, teratur, dan karena itu banyak yang suka padanya. Kalau kemudian dikatakan bahwa beberapa program-program yang lain sudah berjalan, mungkin ada yang berjalan. Tapi apakah seperti yang disampaikan dalam janji kampanye dulu, rumah DP 0, OKOC, dan sebagainya, mana? Saudara, aliansi masyarakat bernamakan Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja menggelar aksi unjuk rasa di depan kantor Balai Kota DKI Jakarta pada Jumat 14 Oktober 2022. Penggugat CLS Polusi Udara, Adito Harinugroho, mengatakan kegiatan hari ini merupakan puncak dari aksi pemberian rapor merah yang dilakukan pada 22 April 2022 dan 23 Agustus 2022 kepada Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta. Menyatakan drop out terhadap Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria selaku Gubernur dan Wakil Gubernur DKI Jakarta yang dinilai tidak mampu mewujudkan janji kampanyenya. Menjadikan DKI Jakarta kota yang humanis, ujar Adito di Balai Kota DKI Jakarta. Adito mengungkapkan setidaknya ada 9 permasalahan utama di DKI Jakarta yang turut disuarakan dalam aksi unjuk rasa siang ini. Terdapat 9 permasalahan yang disuarakan massa Kopaja, yakni buruknya kualitas udara Jakarta yang sudah melebihi baku mutu udara ambien nasional atau PMUAN, sulitnya akses air bersih di Jakarta akibat swastanisasi air, penanganan banjir Jakarta belum mengakar pada beberapa penyebab banjir. Selanjutnya, ketidakseriusan Pemprov DKI Jakarta dalam memperluas akses terhadap bantuan hukum.
Kemudian, lemahnya perlindungan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil di Teluk Jakarta. Hunian yang layak masih menjadi masalah krusial. Penggusuran paksa masih menghantui warga Jakarta, belum maksimalnya penanganan COVID-19 serta dampak sosialnya. Dan yang terakhir, ketidakseriusan Pemprov DKI dalam melindungi penyandang disabilitas, jelas Adito. Menurut Adito, ke-9 isu tersebut hanya segelintir permasalahan carut-marutnya persoalan di DKI Jakarta yang disuarakan. Ia menambahkan, DKI Jakarta masih memiliki segudang masalah lainnya yang menjadi akar tidak terpenuhinya standar hidup sehat. Hal ini tentu saja tidak boleh luput dari perhatian pemerintah Provinsi DKI Jakarta, meskipun kepemimpinan akan berganti, ucapnya. Seperti diketahui, sebelum mengikuti acara perpisahan dengan para aparatur sipil negara atau ASN di Balai Kota DKI Jakarta, Gubernur Anies Baswedan menyempatkan diri menemui massa Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja yang melakukan demo sejak siang hari. Sekitar pukul 16 waktu Indonesia Barat, Anies terlihat keluar dari dalam pendopo Balai Kota Jakarta dan langsung berjalan ke arah pintu gerbang untuk menemui para pendemo. Para pendemo pun akhirnya mengeluarkan keluh kesah kepada Anies Baswedan yang akan mengakhiri jabatan pada 16 Oktober 2022. Dalam kesempatan tersebut, para pendemo diberikan kesempatan menyampaikan pendapat mereka. Salah satu yang disampaikan yakni terkait dengan pencabutan peraturan Gubernur nomor 207 tahun 2016 tentang penertiban pemakaian atau penguasaan tanah. Selain itu, mereka beranggapan banyak permasalahan di DKI Jakarta yang diselesaikan dengan tidak baik. Setelah mendengarkan para pendemo, Anies mengajak mereka untuk duduk sambil mendengarkan tanggapan yang ia ingin sampaikan. Setelah Anda sampaikan, saya dengarkan. Setelah saya dengarkan, Anda berikan dong hak yang logis untuk mengambil keputusan, kata Anies di depan para demonstran. Para pendemo juga memaksa agar Anies menyampaikan keputusan untuk tidak ada lagi penggusuran di Jakarta. Anies menekankan bahwa masa pendemo tidak bisa memaksanya untuk mengambil keputusan secara cepat. Bahkan, ia menuding siapapun yang memaksa dirinya sedang tidak menjalankan prinsip demokrasi yang baik dan benar. Anda tidak bisa maksa-maksa, saya akan baca, saya pelajari, saya tidak bisa berikan deadline 1 hari atau 2 hari, tutur Anies. Meski membuka dialog dengan massa, Anies menolak memberikan tanda tangan saat disodorkan surat pernyataan dari massa. Surat itu pada intinya berisi pernyataan untuk menjamin pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan bertanggung jawab terhadap permasalahan di ibu kota. Sambil lesehan di tengah-tengah aksi, Anies berkata tidak mudah untuk menandatangani surat yang belum pernah dipelajari sebelumnya. Ketika seseorang gubernur menandatangani, itu bukan hanya dibaca 5 menit atau 10 menit. Harus dipelajari karena ada prosesnya, supaya bisa dipertanggungjawabkan, ucap Anies kepada massa aksi. Penolakan dari Anies itu pun langsung disambut sorakan dari massa yang terlihat kecewa. Anies yang akan purna tugas pada Minggu 16 Oktober 2022 mendatang, itu pun lalu meminta massa aksi untuk harus saling menghormati. Ketika Anda berbicara, tidak ada yang memotong, maka Anda juga harus saling menghormati, kata Anies. Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan itu didampingi Wakil Gubernur DKI Jakarta, Ahmad Riza Patria, membuka dialog dengan massa sekitar pukul 15.50 waktu Indonesia Barat. Awalnya, dialog berjalan santai, namun tak lama kondisi sedikit memanas. Hal itu saat Anies diminta menandatangani surat pernyataan tersebut. Kami minta Bapak Anies dan Bapak Riza menandatangani surat ini, ungkap perwakilan Kopaja dari Lembaga Bantuan Hukum atau LBH Jakarta, Jenny Silvia. Kopaja mencatat, Anies belum mampu menyelesaikan tugasnya terhadap 9 permasalahan yang ada di Jakarta. Setelah mendengar dan menyampaikan tanggapannya, Anies Baswedan langsung masuk ke dalam area Balai Kota untuk mengikuti acara perpisahan. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan diteriaki tidak becus mengatasi sejumlah permasalahan di DKI Jakarta. Hal ini disampaikan oleh salah seorang wakil massa dari Koalisi Perjuangan Warga Jakarta atau Kopaja, Saudara Aldi.
Pernyataan itu diutarakan Aldi saat Anies Baswedan dan wakilnya Ahmad Riza Patria menyambangi aksi demonstrasi yang terjadi di depan gedung Balai Kota DKI Jakarta. Peserta aksi demonstrasi menyatakan kekecewaan mereka lantaran Anies dinilai tidak mampu menyelesaikan 9 masalah krusial di Jakarta. Soal banjir, Bapak selalu nyalain hujan, tapi Bapak nggak pernah berpikir kenapa bisa banjir. Air harusnya diresap tanah, tapi runoff Jakarta hanya 10%. Drainase 100 mm per hari. Hujan ya memang hujan, jadi Bapak nggak bisa nyalain hujan, teriak Aldi tepat di hadapan Anies pada Jumat 14 Oktober 2022. Tak ingin kehilangan momentum, di hari terakhir Anies bekerja sebagai Gubernur DKI Jakarta, Aldi bersama pihak Kopaja mencecar mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan ini selama memimpin Jakarta. Aldi kembali melanjutkan aspirasinya dengan menyudutkan Anies bahwa dia pemimpin terburuk dalam menangani banjir di ibu kota Jakarta dari gubernur sebelumnya.